Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan Memahami pengertian manfaat jenis-jenis analisis data dan integrasi AI dalam penelitian yang relevan. Jadi konsep dasar AI dalam konteks penelitian itu adalah konsep dasar AI atau artificial intelligence melibatkan penggunaan teknologi dan metode komputasi untuk mengembangkan sistem yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia. Definisi AI dalam penelitian yaitu pengertiannya. Yang pertama, AI merupakan kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Hal ini mencakup berbagai macam teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk belajar mengambil keputusan dan memahami data berdasarkan yang diberikan. Tujuannya adalah dari AI tersebut untuk menciptakan suatu mesin yang dapat menirukan kemampuan kognitif manusia seperti memproses bahasa alami, pengenalan pola, pengambilan keputusan, serta pemecahan. Kelima, peningkatan kolaborasi. Keenam, AI dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran. Lalu yang ketujuh, AI dapat digunakan untuk mendukung penelitian dalam pengembangan dan evaluasi teknologi pendidikan. pembelajaran mesin berfungsi sebagai menggantikan atau meniru perilaku manusia untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan otomatisasi. Kedua adalah pengolahan bahasa alami, natural language processing. NLP adalah bahasa sehari-hari yang digunakan baik secara lisan maupun tulisan sebagai alat komunikasi antar manusia. Jadi AI ini lebih mengarah ke dalam penguraian sebuah bahasa yang biasa digunakan oleh manusia. Yang ketiga adalah computer vision. Computer vision adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk melihat dan mengenali objek di sekitarnya sama seperti manusia. Cara kerjanya biasanya menggunakan kamera dan kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya contoh dari beberapa sistem cerdas yang sedang terkenal adalah yang pertama adalah ChatGPT. Yang kedua adalah Jasonic dan yang ketiga adalah DeepMind. Integrasi AI dalam penelitian. Manfaat integrasi AI dalam penelitian yaitu pemanfaatan dan penelitian antara lain seperti AI sebagai asisten digital dalam penampilan tutorial, sebagai sistem dalam mengevaluasi siswa, sebagai sistem dalam pelayanan observasi siswa, serta contoh-contoh lainnya. Ekspansi implementasi teknologi AI di Indonesia masih jarang. Selanjutnya, analisis data yang lebih mendalam. Menggunakan sistem yang dipandu AI dalam analisis data memungkinkan Anda membersihkan, menganalisis, menjelaskan, dan pada akhirnya memvisualisasikan data secara otomatis. Analisis teks AI sebidang pelajaran mesin AI yang disebut pemrosesan bahasa alami memungkinkan mesin mengatur dan memahami komunikasi manusia. Analisis teks atau penambangan teks menggunakan NLP untuk memecahkan teks dan mengungkapkan wawasan revolusioner. Dalam penelitian, yang pertama AI dalam penelitian kecerdasan buatan yang merupakan bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer. Poin pertama adalah sistem cerdas. Di era yang semakin kaya akan data, pelajaran teknologi semakin berperan penting dalam menganalisis dan mengolah informasi. Yang kedua adalah penelitian berbasis komputer cerdas. Kecerdasan buatan merupakan bidang multifungsi yang bertujuan untuk menormalisasi aktivitas yang saat ini membutuhkan kecerdasan manusia yang bisa kita implementasikan ke dalam sebuah komputer. Proses data.
Pengumpulan data yang pertama, pengumpulan data yang tepat. Pengumpulan data adalah proses pengambilan informasi atau fakta dari berbagai sumber untuk tujuan analisis, penelitian, atau pengambilan keputusan. Hal ini melibatkan pengumpulan data dalam berbagai bentuk, termasuk teks, gambar, suara, atau angka dari berbagai sumber seperti survei, pengukuran sensor, basis data, dan banyak lagi. Proses data untuk analisis AI. Beberapa langkah umum dalam proses data untuk analisis AI, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua pembersihan data, yang ketiga integrasi data, yang keempat transformasi data, yang kelima reduksi dimensi, yang keenam pengkodean dan enkripsi, yang ketujuh pemilihan fitur, yang kedelapan pengisian data yang hilang, yang kesembilan normalisasi, yang ke-10 validasi dan pengujian, yang ke-11 penyimpanan data. Proses data untuk analisis AI, pembersihan dan transformasi data. Pembersihan dan transformasi data adalah dua tahap yang penting dalam analisis data. Yang pertama yaitu pembersihan data, yang kedua transformasi data dan transformasi data. Jadi berikutnya adalah analisis data dengan riset data ini. Analisis data dengan mesin ini, analisis data melibatkan penggunaan algoritma dan teknik komputasi untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data yang terdirikan. Jadi mesin learning ini adalah bahasa artificial intelligence yang mungkin berbentuk saja dari data ke arah spesifik program. Jadi dalam konteks analisis data, mesin learning ini dapat digunakan dalam melakukan tugas, contohnya seperti klasifikasi, regresi, dan kelompokan dan prediksi. Interpretasi hasilnya yang perlu diperhatikan, yang pertama evaluasi kinerja modal, yang kedua signifikasi statistik, lalu yang ketiga penafsiran fitur, yang keempat adalah konteks domain. Yang selanjutnya yaitu penggunaan AI dalam penelitian yang spesifik. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam penelitian telah menunjukkan banyak peluang sebagai bidang ilmu pengetahuan. AI digunakan untuk berbagai tujuan penelitian yang bermanfaat. Sangat signifikan peran AI dalam beberapa penelitian, yaitu yang pertama AI dalam penelitian medis, AI dalam ilmu sosial, dan AI dalam teknologi. Nah, yang untuk AI dalam penelitian medis itu seperti mempermudah para medis untuk bekerja cepat, sedangkan untuk ilmu sosial itu waktu kayak kita mengurus berkas-berkas itu semakin cepat. Sedangkan di malah memudahkan di penelitian untuk melakukan penelitian. Next. Etika dan kepatuhan dalam penelitian AI. Etika dan kepatuhan dalam penelitian AI. Etika AI dapat dipahami sebagai perangkat panduan nilai dan aturan tidak tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pengembangan dan output dari teknologi AI itu sendiri. Next. Secara umum manfaat dari penerapan etika ini baik dalam eksperimen atau dalam penerapan secara praktis sebagai solusi, yaitu senantiasa memegang kontrol, memperoleh teknologi sepenuhnya, memudahkan banyak pekerjaan manusia, pengembangan dan penerapan AI selalu dipertanggungjawabkan, tersedia reguler yang tetap agar AI tidak disalahgunakan untuk kepentingan sedang. Nah, beberapa contoh yang tidak patuh dalam AI sehingga kesederhanaan buatan menimbulkan suatu ancaman. Yang pertama, alat pengeksekusi AI, pemalsuan mendalam pemalsuan. Yang ketiga, pengeditan foto dan perlindungan data bertenaga AI. Next. Tantangan etika dalam penelitian AI. Beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan yaitu tantangan teknis, tantangan etika, dan tantangan keamanan. Next. Ada pedoman dan patokan etika terkait AI penelitian.
Beberapa pemeran utama penelitian dalam yang meliputi etika penelitian, privasi data, transparansi, keadilan, dan anti diskriminasi, keamanan siber, integritas dan akuntabilitas. Bab 10 merupakan studi kasus implementasi AI dalam penelitian. Kasus-kasus sukses. Terdapat banyak kasus sukses dalam implementasi kecerdasan buatan di berbagai bidang. Berikut contohnya yaitu kasus-kasus sukses AI yaitu AlphaGo oleh DeepMind. AlphaGo adalah program AI yang dikembangkan oleh DeepMind, anak perusahaan Google. Pada tahun 2016, AlphaGo berhasil mengalahkan juara dunia Go, Chris Hadfield dalam pertandingan Go, permainan papan strategi yang sangat kompleks. Keberhasilan AlphaGo menunjukkan kemajuan besar dalam AI dan kemampuan AI untuk mengatasi masalah kompleks. Kasus-kasus sukses dalam penggunaan kecerdasan buatan telah terjadi di berbagai bidang dan industri. Next. Selanjutnya, evaluasi implementasi. Kebijakan yang mengatur penggunaan dan penyalahgunaannya dalam bidang pendidikan seharusnya terlebih dahulu terbentuk di tingkat kelembagaan sebelum ditorehkan di tingkat kota atau kabupaten. Berikut adalah hal-hal yang harus diketahui pendidik tentang etika dan pemanfaatan AI dalam ruang kelas. Yang pertama yaitu AI untuk asesmen siswa, yang kedua AI untuk personalisasi, yang ketiga yaitu etika AI dalam dan peluang masa depan. Kesiapan peneliti. Penelitian atau pengkajian secara umum diartikan sebagai suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis dengan tujuan menentukan, menjelaskan, dan mengubah fakta. Penyelidikan intelektual ini menciptakan pengetahuan yang lebih mendalam tentang fakta, perilaku, teori, dan hukum, serta membuka peluang penerapan praktis dalam pengetahuan ini. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan informasi yang kompleks tentang suatu objek tertentu dan sering dikaitkan dengan hasil atau metode ilmiah atau ilmiah. Kualitas dengan AI, potensi dalam AI mengacu pada kemampuan teknologi kecerdasan buatan untuk melaksanakan berbagai tugas yang sebelumnya tidak bisa dilakukan manusia atau memerlukan kecerdasan manusia. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa AI itu sangat berpengaruh. Apabila kita terlalu menggunakan AI itu juga ada ancamannya seperti AI yang sudah dijelaskan tadi. Next. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lydia, yaitu AI untuk personalisasi itu seperti apa? AI untuk personalisasi adalah penerapan kecerdasan buatan yang dirancang untuk menyediakan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi, kebutuhan, dan perilaku individu. Beberapa aspek AI yang digunakan dalam personalisasi yaitu yang pertama adalah pemahaman pengguna, yang kedua adalah pengumpulan data, yang ketiga rekomendasi, yang keempat penyesuaian antar muka, yang kelima merupakan personalisasi e-commerce, yang keenam personalisasi konten media, yang ketujuh personalisasi layanan pelanggan, yang kedelapan personalisasi periklanan, kustomisasi produk, dan yang terakhir personalisasi pembelajaran. Bagaimana Mbak Lydia? Ya, terima kasih Mbak Amelia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal. Jadi kesuksesan dalam penelitian AI dalam pendidikan itu dapat diukur melalui berbagai indikator. Jadi yang pertama seperti meningkatkan efisien belajar, yang kedua itu personalisasi belajar, yang ketiga prediksi dari kinerja, yang keempat adalah penelitian dan analisis data, yang kelima otomatisasi tugas administratif, dan keenam pengembangan konten pembelajaran. Jadi kesuksesan dalam penelitian AI dalam pendidikan itu yang diukur dengan sejauh mana teknologi itu dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dan membantu pendidik dalam proses pengajaran. Jadi kesuksesan itu juga dapat dilihat dari penerapan teknologi AI dalam sistem pendidikan dan peningkatan hasil belajar siswa.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaannya, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.